Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzatu walirrasuli walil mu'minin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihil nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali kita dari kematian sementara tidur malam, insyaallah, amin. Dan kepadanya lah kita kembali. Pendengar yang dirahmati Allah, perlunya kita imanan wa ihtisaban, iman dan semata-mata mengharap pahala dari Allah. Itulah tujuan kita ibadah, amalan soleh, yakni imanan wa ihtisaban, karena iman dan pahala dari Allah, semata pahala dari Allah. Kita tidak mengharap daripada ibadah kita jadi kaya, kita jadi gembira. Tidak, bukan itu tujuan kita beribadah. Tujuan kita beribadah, beramal, kemudian lalu kita bersedekah, lalu kita mengharap dari sedekah itu pahala dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kecil pahala dunia itu, kecil, sangat kecil, karena kita akan menuju ke alam keabadian, yakni alam akhirat, surga. Kecil, sangat kecil. Itulah harapan daripada orang-orang kafir, mengharap pahala dunia yang sangat kecil. Kita senantiasa Allah doktrin, yakni imanan wa ihtisaban, iman dan mengharap pahala Allah. Pahala Allah yang mana? Yakni pahala kenikmatan akhirat berupa surga kekal abadi. La akhir, ruka, tidak ada akhirnya. Khalidina fiha abada. Inilah pahala yang paling tinggi. Kalau kita pahala dunia paling umur 70 atau 63 sesuai dengan umur Nabi, kita sudah wafat, putus dunia. Ataupun kita diberi pahala dunia, yakni berupa kenikmatan, rezeki, jabatan, maka kita akan menggelincirkan kita dari harta itu, nikmat itu, untuk bermaksiat ria. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita yang condong dunia, di akhirat kita akan mendapat neraka, siksa neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini pendengar rahmati Allah. Kita manusia tidak bisa lepas dari fitnah dunia. Fitnah dunia itu senantiasa membawa kita ke dosa neraka. Betul ini. Kita diberi harta, kita tidak mampu melawan fitnah harta, yakni senantiasa dengan harta, dengan amwal, dengan kelonggaran rezeki itu kita berbuat apa saja yang kita bisa, karena ada uang. Berbuat apa saja, yang zalim, yang maksiat, yang zina dan lain-lain bisa, karena ada harta, karena Allah beri los harta. Tapi apa akhirnya kita? Penyesalan di akhirat yang kekal abadi. Ini pendengar yang rahmati Allah, sehingganya asas atau prinsip daripada kita beribadah, beramal adalah karena iman wa ihtisaban dan senantiasa mengharap pahala Allah, pahala akhirat. Banyak sekali ustadz yang mengimbau sedekah supaya dilipatkan harta kita. Na'udzubillah min dzalik.
tidak benar itu. Tidak benar. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita beribadah, beramal, bersedekah, berinfak, mengharap uang kita balik, na'udzubillah min dzalik. Balik yang lebih besar, na'udzubillah min dzalik. Ya, inilah sebagian ulama menganjurkan kita bersedekah untuk mendatangkan harta, mendatangkan dunia tidak benar. Yang benar adalah iman dan ihtisab. Iman dan karena pahala Allah. Pahala Allah itu ya di akhirat. Ganjarannya bukan di dunia. Salah kita berprinsip pahala Allah itu diberikan di dunia. Karena apa? Sudah saya katakan tadi. Kalau diberikan di dunia berapa kelonggaran, longgar harta dan longgar usia atau kesehatan, apa yang terjadi? Apakah kita mampu melawan dari fitnah harta, fitnah dunia yang cenderung bawa kita ke neraka? Tidak mampu mendengar. Sedang ulama khas saja, ulama sidqin, ulama khair, ulama haqqani, tidak mampu mereka melawan fitnah dunia. Fitnah dunia, fitnah harta senantiasa membawa kita, menggelincirkan kita ke neraka. Apalagi harta yang diperoleh dari cara yang haram, na'udzubillah min dzalik. Ini pendengar dari rahmati Allah perlu kita tandaskan di sini. Sesuai dengan syekhul ilmu, para alim ulama yang diwarisi daripada al-anbiya, nabi-nabi, mengatakan bahwasanya pahala itu adalah pahala akhirat. Pahala akhirat. Sangat naif kalau Allah memberi pahala di dunia berupa kelonggaran harta, terus kita tidak mampu melawan fitnah harta, fitnah dunia yang senantiasa membimbing kita, menggelincirkan kita ke dosa neraka, na'udzubillah min dzalik. Ini prinsip pendengar yang dirahmati Allah, prinsip cerdas jenius. Jangan diikuti para ustadz, para ulama Kalau ingin rezeki bertambah, rezeki dunia bertambah, maka kalian harus sedekah. Salah. Tidak ada ajaran begitu. Tidak ada dalil begitu. Allah melipat gandakan pahala itu di akhirat. Jelas dalilnya. Dalil Al-Quran ada di akhirat, bukan di dunia. Dunia itu hanyalah tempat apa? Ujian kita, ujian harta, kita sedekah, infak atau zakat atau tidak, ujian sehat, ujian longgar apa kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, sholat berjamaah 5 waktu. Ujian semua ini. Ujian mata sehat, apakah digunakan untuk Iqra, membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca semua informasi. Ujian kaki, apakah digunakan untuk melangkahkan ke masjid, melangkahkan ke hal-hal yang berpahala, bukan hal yang bermaksiat. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Semua ujian-ujian, jabatan apalagi. Kemudian ujian istri apalagi. Apakah istri mampu membimbing ke jalan yang benar atau tidak? Bukan membimbing, mengajak ke jalan yang benar atau jalan yang salah. Ini pendengar rahmati Allah. Tidak perlu kita banggakan dunia.
Kalau kita membanggakan dunia, kita tidak mampu melawan fitnah dunia, fitnah harta, jabatan. Tidak akan mampu pendengar yang rahmati Allah. Rezeki dilos, banyak, melimpah. Apakah kita mampu melawan fitnah rezeki harta? Yang mana senantiasa setan menggoda untuk berbuat maksiat. Nanti jadi bara api di neraka dari hartanya tidak disakati. Ini jelas itu. Hartanya cuma ditambun emas, perak, dirham, dinar. Ini cuma ditambun, dideposit, tidak dialirkan, disedekahkan ke yang lain, ke amal usaha agama. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Jadi imanan wahtisaban jelas kita asas daripada beribadah kita iman, karena iman wahtisaban dan mengharap, iman kepada Allah la ilaha illallah dan mengharap wahtisaban pahala dari Allah. Pahala Allah diberikan bukan di dunia. Di dunia itu cuma kita berdoa selamat sentau jauh dari musibah yang tidak kuasa kita pikul. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Itulah asas daripada ibadah, asas daripada semua amal agama, yakni imanan iman dan wahtisaban, yakni mengharap pahala, hanya mengharap pahala Allah berupa nikmat akhirat. Ini prinsip yang hak, ulama yang hak mengatakan begitu. Bukan mengatakan kalau ingin rezeki banyak maka bersedekahlah. Tidak benar, itu tidak boleh. Tidak ada tuntunan. Rezeki yang banyak, rezeki yang sedikit Allah sudah tentukan kok. Biarpun kita menolak itu rezeki, kalau sudah datangnya rezeki tetap akan menghampiri kita dengan hina dina. Biar kita tidur, kita diantar rezeki. Iya. Lewat rekening, lewat dipanggil orang saat tidur, ada keperluan untuk memperbaiki ini itu sehingga kita dapat rezeki, dapat imbalan. Inilah pendengar yang dirahmati Allah. Kita lain dengan orang kafir, orang musyrik. Mereka menginginkan pahala dunia. Kita tidak. Kita menginginkan pahala akhirat. Yang kita inginkan adalah kesentosaan hidup, keselamatan hidup di dunia. Bukan berlimpahnya harta di dunia. Itulah pandangan orang-orang kafir yang salah. Orang-orang kafir yang zalim, calon penghuni neraka kekal abadi khalidina fiha abada. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Inilah prinsip yang senantiasa kita lupakan. Asas ibadah ini karena iman, bukan karena riya, wahtisaban, pahala Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin tenar, na'udzubillah min dzalik. Kalau tenar, viral, itu sudahlah. Itu karena efek saja. Kita jadi ceramah YouTube, jadi viral. Kita jadi ceramah radio, jadi terkenal, kondang. Itu hanya efek saja, bukan tujuan. Kita tujuan kemasyhuran dunia, viral dan lain-lain. Salah, itu sudah riya.
diterima ibadah begitu? Tentu tidak diterima. Yang hanya diterima itu adalah mengharap karena iman dan wahtisaban. Mengharap pada Allah itulah ikhlas. Ciri ikhlas itu imanan wahtisaban. Pendengar dan rahmati Allah, itulah asas prinsip daripada beribadah, iman dan pahala Allah. Bukan karena riya, bukan karena ujub, bukan karena sum'ah diperdengarkan, riya diperlihatkan. Bukan, pendengar. Salah itu. Tak ada nilai nanti di sisi Allah. Apalagi seorang ustadz, tidak usah sebut namanya, selalu mengembar-gemborkan sedekah supaya uangnya balik, rezekinya tambah banyak. Enggak benar itu. Mereka beramal karena amal. Iya, karena amal. Baik, karena apa? Harta kan? Kamu sedekah nanti harta kan? Karena harta. Bukan itu. Karena iman dan wahtisaban, karena pahala Allah. Iman dan pahala Allah. Kalau udah bersedekah supaya jadi kaya, na'udzubillah, sudah tidak benar itu. Bukan prinsip ibadah. Asas ikhlas bukan begitu. Asas ikhlas sudah saya katakan, iman dan wahtisaban dan mengharap pahala Allah semata belaka. Ini pendengar dan rahmati Allah. Prinsip-prinsip ini tentu sangat tidak dihiraukan oleh umat Islam. Mereka beramal di masjid, celengan masjid, tujuannya supaya balik ini, uang ini berjuta-juta, na'udzubillah min dzalik. Itu adalah prinsip orang-orang kafir, orang-orang materialis. Kita bukan materialis. Kita adalah umat yang mendambakan kehidupan akhirat, pahala akhirat. Kalau materialis begitu, beramal supaya dapat balasan lebih dari amal itu. Harta itu yang kita amalkan, na'udzubillah min dzalik. Itu sudah riya, sudah sum'ah, sudah syirik itu. Beribadah bukan karena Allah. Kita beribadah karena Allah, iman karena iman dan wahtisaban dan pahala Allah, yakni terbebasnya dari api neraka. Itu termasuk pahala, terbebasnya saja dari api neraka sudah senang kita. Berarti kita masuk surga. Terbebas dari siksa api neraka. Kalau kita diberi ganjaran, umpama sedekah terdapat harta banyak. Sudah saya katakan tadi, apakah kita bisa melawan fitnah dunia yang senantiasa memperangkap kita masuk neraka? Banyak uang ke kafe, ke diskotik, minum, na'udzubillah. Karena apa? Lantaran banyak uang, karena banyak harta. Gampang jadi bermaksiat ria. Jadi sebelum diakhiri ini, prinsip ibadah, asas ibadah adalah karena ada ikhlas. Ikhlas adalah imanan wahtisaban, karena iman dan pahala Allah itu saja, titik. Sehingga banyak sekali hamba Allah yang tidak mau disebut saat menyumbang di masjid. Pakai saja nama hamba Allah, jangan si A, si B, jangan. Karena takut riya, takut tidak ikhlas, takut tidak iman dan wahtisaban, dan tertolak oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pendengar dan rahmati Allah, sekelumit ini dakwah, insyaallah kita bisa niat amal dan sampaikan, insyaallah kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.